Contoh kasus begini, Yes. ada yang suami istri sudah menikah misalnya 20 tahun, tapi si istri nggak pernah tahu berapa pendapatan gaji atau suaminya setiap bulan. Loh, kok bisa? Aku bilang gitu. Iya Mbak, karena aku tuh ya dididiknya misalnya dari yang selalu ya nerimo aja apa yang dikasih pasangan gitu. Terus kalau kurang, ya aku cari sendiri. Terus kalau kamu nggak dapet, gimana caranya? Ya ngutang sana sini gitu ya. Nah, artinya begini, kalau ini dilakukan, berarti ini bukan sebuah pernikahan karena Anda menyiksa diri Anda sendiri gitu ya. Oke, nah kemudian ada juga yang misalnya sudah berkeluarga gitu ya, tapi pengaturan keuangan ya udah atur masing-masing aja. Nanti kalau misalnya keluarga lu misalnya termasuk dalam sandwich generation, ya lu biayain keluarga lu tanpa minta dari pendapatan gue ya gitu. Nah itu banyak kasus-kasus yang sebenarnya gitu ya. Terus apa arti pernikahan buat kalian saat ini gitu ya? Nah ini menarik nih Mas Gembong kalau misalnya kita kulik tuntas gitu ya. Nah kemudian ada juga yang modelnya seperti ini. Suami, ya kalau misalnya pendapatan suami, ya suami lah yang ngurusin semuanya gitu ya. Karena aku kan tulang rusuk, bukan tulang punggung gitu kan ya. Jadi mau nggak mau, ya uang aku aja gitu. Nah, jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya, oh, aku baru dapetin pengalaman pada saat aku pegang klien. Ternyata ngomongin uang itu bukan uangnya, tapi lagi-lagi dengan mindset-nya gitu ya, kemudian dengan money belief atau kepercayaan kita tentang uang, sehingga ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita akan uang. Begitu juga dalam rumah tangga gitu tuh Mas Gembong. Jadi behavior perilaku kita segala macam itu banget mempengaruhi pada saat nanti kita sudah berumah tangga, bagaimana nih ngomongin uang dengan pasangan gitu. Jadi kalau ditanya pengalamannya luar biasa gitu ya, karena dirimu juga pegang klien, jadi kamu tahu sendiri permasalahan keuangan itu bukan hanya nominal uangnya, tapi banyak sekali faktor di belakang uang tersebut yang membuat manusia satu jadi seperti memuja uang, yang kedua manusia jadi ketakutan akan uangnya, takut hilang gitu ya, takut berkurang gitu ya. Ada juga yang 50-50, takut enggak gitu ya, kemudian loyal juga enggak gitu tuh Mas Gembong. Nah seperti itu sih kurang lebih Mas Gembong. I see. Kalau dijabarkan ini jadi kayak buku ya. Problem keuangan pasangan. Itu pasangan loh. Belum single. Belum single parents gitu kan. Nah itu banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang kita sudah di lapangan. Jadi teoritis plus praktek itu ternyata ya tadi behaviornya, mindset, ya konsekuensinya dan tentang keputusan-keputusannya. Oke, di sisi menarik sekali. Nah, teman-teman, sobat Sohamologers bisa bertanya. Nanti kita akan ya bantu tanyakan langsung pada pakarnya. Terutama malam ini spesial para wanita, perempuan-perempuan hebat di sobat Sohamologers. Boleh? Bapak-bapaknya juga tanya boleh juga gitu kan. Kita iniin gitu kan. Karena kita fasilitasi baik perempuan hebat ataupun bapak-bapaknya. Ayo tanya. Kenapa? Karena ini sensitif. Soalnya nanti ada buat bapak-bapak hebat ya gitu ya. Iya. Perempuan hebat gitu. Ya, kami soalnya bapak-bapak kalau urusan perempuan gitu kan. Nah ini biasanya kalau masalah finansial ya udahlah ini buat ibu gitu. Soalnya kalau enggak itu nanti pusing kita nggak dapat jatah gitu kan. Oke, Mbak. Tadi di masalah keuangan. Nah sekarang itu kan problem. Terus ya prakteknya Mbak, tips untuk mengatur keuangan ya, jago ngatur keuangan, tipsnya Mbak ya, apa aja Marista? Oke. Kalau ngomongin tentang uang, saya pikir yang dari saya bilang di awal tadi gitu ya Mas Gembong ya, yang aku pikir bahwa permasalahan keuangan permasalahan rumah tangga kita terutama teman keuangan akan selesai kalau kita punya uangnya banyak, tapi ternyata nggak itu gitu ya. Berarti permasalahannya adalah dari diri kita sendiri. Aku mau tanya balik dengan Mas Gembong gitu ya, uang itu akan keluar atas perintah siapa sih Mas Gembong? Perintah kita sebagai orangnya gitu kan, baik itu cowok ataupun cewek gitu. Keputusannya di kita soalnya. Oke, berarti kalau ada uangnya ya. Kalau ada uangnya. Padahal nggak ada uangnya itu gimana gitu kan, selalu pertanyaan itu gitu kan. Oke, kita berbicara ngomongin ada duitnya gitu ya. Kalau nggak ada duitnya tenang say gitu ya. Buat sobat sahamologer gitu ya. Sahamologer jangan pusing gitu ya. Makanya belajar di sahamologi untuk biar bisa dapat duit. Benar nggak sih gitu. Mbak, ini ada satu menarik pertanyaan sebelum kita ngatur tipsnya. Ada pertanyaan dari Ivan Kurnia. Ini lagi pacaran, ternyata ceweknya itu lebih dominan dalam ngatur uang.
Nah, ini pacaran loh, Mbak. Pacaran. Jadi dalam pacaran kita sudah bahkan disampaikan RDN dan sahamnya nih gitu kan. Karena kita nah, Oke. contoh analisanya si cewek ini lebih dominan dalam mengatur keuangan, superior gitu kan. Kira-kira wajar nggak Mbak sih dalam konteks ya masih dalam pacaran dan itu terbuka gitu ya? Kira-kira Mbak. Sebelum nanti tipsnya ya. Ini pertanyaan dari Ivan Kurnia. Silakan. Oke, thank you Mas Gembong. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin tentang keterbukaan keuangan, memang sebelum kita berumah tangga memang harus ada di awal gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat kita pacaran itu kayaknya semua indah gitu ya. Semua sayang gitu ya. Udah gue yang bayar itu, kayaknya indah aja. Pada saat berumah tangga, ya kok kayak gini sih, tuh kayak gitu lah gitu ya. Jadi jangan sampai pada saat kita berumah tangga keluar kata-kata tau kayak gitu, gue pilih si A deh yang nikahin gue gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi ada baiknya. Oke, Mas Ivan pertanyaannya adalah begini, Riz, kalau aku punya pacar gitu ya, ternyata pacar aku ini superior banget dalam hal mengatur keuangan. Oke, kita balik lagi. Dalam kehidupan orang itu kan kita selalu ada dua. Ada orang yang ilmunya paham sekali tentang keuangan, ada kita contoh misalnya Mas Gembong misalnya gitu ya dengan pasangan. Mas Gembong tuh oke banget nih dalam mengatur keuangan, tapi istri misalnya, oh iya so-so aja. Nah ini tuh bukan untuk menjadi, sombong banget sih, belagu banget sih ngatur keuangannya kayak gitu. No, enggak gitu ya. Ini bukan menjadi pemecah buat kita bahwa, kalau dia superior banget ngatur uang, nanti jangan-jangan aku bisa mengalami yang namanya kekerasan keuangan gitu ya. Keuangan gue ditekan terus gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. No, enggak gitu ya. Nah, jadi ada baiknya, balik lagi. Ngomongin uang itu bukan hanya sekedar seberapa banyak jumlah uangnya, tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Hati-hati dengan bisa berkomunikasi. Salah sedikit kata-kata, orang bisa tersinggung, apalagi perempuan. Sangat sensitif sekali gitu ya. Nah, kemudian laki-laki begitu pun sama. Ini, gitu. Bener banget. Ya, kan? Kalau kayak gitu aku ngalah aja gitu kan. Karena pusing kalau ini tadi temennya nggak ada gitu. Nah, artinya begini, kita mesti ada saling kepercayaan gitu ya. Keterbukaan dari awal itu sangat diinginkan sekali gitu ya. Karena masih banyak sekali yang tidak bisa terbuka tentang keuangannya, tapi babak belur pada saat berumah tangga. Nah, kalau sudah saling terbuka, kemudian kita melihat nih Mas Ivan gitu bahwa oh ternyata calon aku ini dia superior sekali kalau ngomongin keuangan. Bahkan mungkin ilmu keuangannya lebih baik di atas Mas Irfan gitu kan ya, Mas Ivan gitu. No, ini bukan menjadi penghalang bahwa wah nanti ke depannya gue tuh pasti dia akan diatur bla bla bla. No, enggak. Kita ambil sisi positif bahwa oke, kalau saat ini aku mungkin ilmunya belum terlalu baik gitu ya tentang keuangan, maka kita bisa belajar dari si pasangan. Nah, bagaimana cara berbicara gitu ya, cara mengkomunikasikannya gitu sehingga pasangan ini juga merasa bahwa oh, ilmu aku ternyata bisa dibutuhin oleh pasangan aku. Karena nanti pada saat kita mengatur keuangan bukan antara bicara tentang superior gitu ya atau siapa yang paling super, siapa yang paling hebat, no, enggak. Tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kalau memang once nanti menikah gitu ya, atau pada saat ini lagi penjajakan, ternyata si pasangan ini paling bisa mengatur keuangan, kenapa nggak Mas Irfan juga mengimbangi dengan belajar dengan beliau gitu ya. Oke, sehingga pada saat nanti kita berumah tangga, jadi jalurnya itu sama, setara, bukan begini. Nah, kalau kita yang begini gitu ya, ini agak sedikit repot, sehingga nanti salah satunya membuat uang itu menjadi power untuk melemahkan yang satunya gitu ya. Nah ini bisa repot. Dan merasa insecure nggak Mbak ya? Merasa ya, insecure juga. Bahwa kalau misalnya pasangannya seorang cewek gitu kan dan itu ya pendapatannya lebih tinggi, lebih stabil, sedangkan cowoknya itu ya ini pada pacaran merasa insecure gitu kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya Mas kapan kepastianku, nanti dulu lah tunggu aku mapan gitu, betul kayak gitu Mbak ya. Yes, gitu ya. Jadi jangan membuat ini menjadi sebuah insecure dan menganggap bahwa kayaknya nih nanti berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Jadi lebih baik kita positive thinking. Kalau satu pasangan kita memang paham tentang ilmu keuangan, maka kita bisa belajar. Baiknya adalah nanti pada saat kita tidak ada waktu untuk belajar, artinya kita bisa menyerahkan atas kesepakatan bersama bahwa yang mengatur keuangan rumah tangga adalah pasangan. Tapi mesti dibahas lagi apa do and don'ts-nya gitu ya. Pembagiannya seperti apa itu harus ada pembahasan atau istilahnya kesepakatan bersama dari awal. Jadi bukan hanya sepihak karena misalnya si perempuannya paling pintar ngatur, ya udah dia aja yang ngatur, tapi kita tertindas, no, enggak juga gitu ya. Atau misalnya prianya yang paling hebat ngatur keuangan, lebih paham karena ilmunya bla 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 latar belakang, kemudian perempuannya jadi makin tertindas, no, enggak juga. Kita harus tetap setara.
Karena bahayanya adalah kalau kita posisinya satu di atas dan seperti ini gitu ya, ada ketimpangan, nanti uang ini akan menjadi power ditambah dengan ego, jadi uang akan menjadi power untuk merendahkan satu sama lain. Nah, ini akan repot pada saat nanti kita berumah tangga nih Mas Gembong gitu ya. Jadi harus ada sisi komunikasinya, dibahas bareng-bareng gitu. Itu sih menurut aku ya. Dengan case-nya Mas Ivan posisinya tadi masih pacaran, yang cewek lebih dominan, superior, maka kuncinya keterbukaan, kepercayaan, dan pembagian tugasnya. Oke, itu dari kasusnya Mas Irfan. Kalau sobat-sobat Samologer pengen tanya, silakan ya, di IG Live kita akan bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan tadi seperti Mas Ivan akan kita sampaikan. Nah, balik lagi Mbak, tipsnya Mbak, perempuan untuk jago atur duit, tipsnya Mbak apa aja? Oke, kalau untuk ngatur duit, selain ada duitnya, mindsetnya dulu dibuat tepat. Kita harus punya namanya financial self-awareness atau kesadaran keuangan, gitu ya. Karena rata-rata orang sadar punya uang, tapi nggak sadar gitu ya. Selalu bilang, lu nggak sadar deh uangnya tuh habis gitu. Padahal dalam keadaan sadar gitu ya. Karena uang nggak akan keluar pada saat kita lagi nggak sadar, bener nggak sih? Kecuali ada yang mengeluarkannya gitu ya. Jadi teman-teman, sobat Samologer juga mesti paham. Uang itu akan keluar atas keinginan kita sendiri gitu ya. Uang itu akan keluar atas keterpaksaan, artinya ada keadaan yang membuat uang ini keluar dari rekening atau dari dompet atau dari keuangan kita gitu ya, atau dari budget kita. Kemudian keuangan ini keluar gitu ya karena memang ada satu kejadian yang membuat terpaksa banget gitu dia keluar gitu ya. Nah, jadi mesti dipahamin, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita mesti paham bahwa mencari uang itu tidak mudah. Betul nggak sih Mas Gembong gitu ya? Banget. Ya, mencari uang itu tidak mudah, dia membarter waktu, tenaga, emosi, marah gitu ya dengan sejumlah uang yang ditransfer ke rekening Anda gitu ya, whatever lah tanggal gajian Anda gitu. Nah, artinya kalau uang ini tidak kita atur, tidak kita kelola, maka uang ini akan liar. Contoh kasusnya begini deh, contoh kecilnya aja. Kalau misalnya Mas Gembong nyetir mobil keluar dari garasi rumah, Mas Gembong nggak tahu mau kemana, padahal bensin masih full tank gitu ya, masih penuh. Tiba-tiba Mas Gembong keluar aja, tapi nggak tahu mau kemana, mau ke rumah Rista, apa mau ke mall gitu ya, apa mau ke kantor Samologi, atau mau kemana nih? Tiba-tiba udah di jalan aja gitu. Ada kemungkinan gitu ya, Mas Gembong akan stres karena menentukan mesti kemana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nanti bensinnya toto habis gitu ya. Kemudian kita buang-buang waktu dan bisa jadi Mas Gembong nggak bisa nyampe kemana-mana gitu ya. Nah, artinya kita mesti punya kesadaran mendapatkan uang itu lagi-lagi tidak mudah, tapi kita menghabiskannya itu dengan mengkedipkan mata, uang bisa habis gitu kan ya. Nah, jadi karena itu kita harus punya yang namanya kesadaran keuangan, bahwa mendapatkan uang itu tidak mudah, membarter waktu, tenaga, emosi, dan lain-lain. Dan ingat, waktu kita hidup di dunia juga terbatas gitu. Hari ini kita sehat, tapi kita nggak tahu 5, 10 hari, 2 bulan, 1 tahun ke depan, umur nggak ada yang tahu gitu ya. Rezeki juga nggak ada yang tahu. Bisa aja hari ini kita bekerja, bisa aja besok gitu ya, ketika bos kita nggak suka sama kita, besok kita kehilangan pekerjaan. Ya, banyak kejadian-kejadian yang unpredictable dengan kita, dan tidak semua kejadian bisa kita kendalikan dengan uang kita, tangan kita, jabatan kita, dan lain-lain. That's why kenapa kita butuh perencanaan. Perencanaan itu hanya digunakan untuk kenapa kita harus ngatur uang gitu ya. Perencanaan itu dibutuhkan karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita prediksi, dan tidak semua kejadian itu bisa kita kendalikan dengan kekuatan, dengan keuangan kita, dengan jabatan, dan segala macamnya. Oke. Nah, kemudian karena semua tadi itu unpredictable juga gitu ya, biasanya ketika kita terjadi resiko itu dalam jumlah besar, bukan dalam jumlah kecil gitu lah. Jadi makanya penting sekali untuk kita melakukan perencanaan keuangan berdasarkan dengan skala prioritas keluarga masing-masing, tingkat kenyamanan masing-masing, dan nggak bisa dibandingin antara keuangan saya dengan keuangan Gembong gitu ya, atau dengan keuangan teman-teman yang join IG Live malam hari ini. Nah, dari situ setelah kita punya financial self awareness-nya bahwa tadi itu banyak urutan-urutan, that's why yang membuat alasan kenapa kita harus ngatur uang. Ingat ya, bestie gitu ya, pada saat kita nggak punya uang, kemudian kita butuh uang dan kita mau pinjam kemana-mana nggak dikasih, rasanya tuh kayak harga diri tuh jatuh banget gitu ya, jengkel, kesel gitu. Ingat dalam posisi itu gitu ya. Jadi untuk biar kita nggak merasakan di posisi itu, that's why kenapa uang itu perlu kita kelola gitu ya, karena uang itu hanya alat yang butuh diarahkan oleh kita. Nah, kemudian gitu ya, banyak kita ini kan manusia.
tujuan kita bekerja adalah kita pengen menuhin semua keimpian kita. Kalau saya sering dari webinar ke webinar, seminar ke seminar selalu bilang, manusia itu alirannya Doraemon sama Nobita. Mau ini, mau itu banyak sekali. Betul nggak sih?